Kita lihat terten hari ini lebih dari 350 bidang tanah di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Jakarta Selatan dibongkar oleh pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan Selasa pagi. Wilayah yang terkena penertiban adalah RT 1 hingga RT 4 RW 12 Bukit Duri. Sebelumnya surat peringatan penertiban telah diberikan dan sebagian besar warga juga sudah pindah secara sukarela. Warga yang terkena penggusuran akan direlokasi ke Rumah Susun Cakung dan Rawa Bebek. Untuk itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan sekolah dan bus umum di Rusun. Menurut Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, penggusuran harus dilakukan agar program normalisasi Kali Ciliwung segera selesai. Nah, saat ini untuk mengetahui jalannya penertiban sudah ada Victor Pangaribuan di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Victor. Saya bisa lihat di belakang Anda ini proses penertiban masih berlangsung. Bisa Anda ceritakan tadi seperti apa prosesnya, Victor? Ya, selamat pagi Hanum dan Joy. Saat ini betul sekali saya masih berada di RT 3. Ini adalah salah satu RT dari 4 RT di RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang terkena imbas proyek normalisasi Sungai Ciliwung begitu. Nah, pembongkaran memang dilakukan sejatinya mulai pukul setengah 9 pagi tadi begitu, langsung dibuka oleh Wali Kota Jakarta Selatan dan bersama dengan instansi lainnya. Dan saat ini memang proses pembongkaran ini masih menggunakan ekskavator atau alat berat. Ada 2 alat berat yang digunakan dan saat ini masih di area RT 3 begitu. Sejatinya Hanum dan Joy memang ada 355 bidang tanah yang dibongkar begitu di sepanjang sekitar 700 meter di bantaran Sungai Ciliwung ini. Nah, memang setiap bidang tanah ini dihuni oleh 1 atau 2 atau bahkan 3 keluarga. Ini berarti ada lebih dari 400 keluarga yang harus tidak tinggal lagi di tempat ini begitu. Nah, dari 355 bidang tanah, 331 penghuninya ini sudah direlokasi ke sejumlah rumah susun yang disiapkan oleh pemerintah, diantaranya Rusun Rawa Bebek, Rusun Komarudin, Rusun Pulau Gebang, dan juga Rusun Bekasi Kilometer 2. Dan 17 bidang tanah ini penghuninya sudah tidak lagi menerima rumah susun begitu karena mereka sudah menempati tempat tinggal baru, lebih memilih untuk tidak tinggal di rusun, dan sebagian lagi tetap bertahan di sini karena hanya sebagian rumahnya saja yang terkena imbas pembongkaran. Dan saya sudah bersama dengan salah seorang warga yang rumahnya setengahnya sudah dibongkar pagi ini. Di sini sudah ada Bapak Nahim. Selamat pagi Pak Nahim, boleh ke sebelah sini sebentar. Pak Nahim, di sini tinggal sejak tahun berapa? 91. Tahun 91. Pak Nahim, ini sebagian rumahnya sudah dibongkar, namun sebagian lagi masih berdiri, akan tetap tinggal di sini atau nanti akan tetap ke rusun? Ya mungkin saya kalau emang ini udah beres ya kayak coba tinggal di rumah susun. Itu maksud saya. Sampai kapan Bapak akan meninggali sebagian rumah Bapak di sini, Pak? Nah kalau ini udah saya beresin dulu. Kalau belum diberesin ya kayaknya ninggalinnya kan. Namanya Jakarta ini rawan. Apa-apa gampang hilang. Bapak sendiri kan memang sudah ditawari rumah susun walaupun berbayar begitu karena sewa jenisnya begitu. Bapak sendiri menerima tidak direlokasi ke rumah susun? Kalau direlokasi ke rumah susun nerima, tapi kayaknya rumah saya di sini nggak ada gantinya. Kalau saya di sono harus bayar gitu. Iya. Dalam artian di sana bayar sewa. Berapa per bulan Bapak biayanya? Kalau saya lantai 4 bayar 220 per bulan. 20.000. Bapak mendapatkan kompensasi dari pemerintah terkait pembongkaran sebagian rumah Bapak? Nggak ada apa-apa lagi, hanya rumah susun. Sebulannya harus bayar 220. Baik, terima kasih Pak Nahim. Selamat bertugas kembali, selamat beres-beres di rumahnya. Dan Hanum dan juga Joy, saat ini ekskavator ini alat berat sedang membongkar di lahan lainnya, masih di RT 3. Namun kalau Anda melihat di belakang saya, ini adalah suasana terbaru saat ini. Sebagian warga sedang mengais keuntungan karena memang dari puing-puing reruntuhan bangunan yang sudah dirobohkan, ini masih ada sejumlah material yang bisa dijual kembali, diantaranya kayu dan juga besi. Dan terkait dengan dampaknya Hanum dan Joy, memang ada dampak sosial, dampak
ekonomi dan juga dampak pendidikan terkait dengan imbas atau dari pembongkaran ini begitu. Dampak ekonomi saja, karena saya melihat di sini ada warga yang memang sudah melakukan kegiatan ekonomi, salah satunya ada penjual bawang putih partai besar begitu, yang mengatakan bahwa sebagian bangunan rumahnya terpaksa dibongkar, namun ia terpaksa tinggal di rumah yang lebih kecil dan melanjutkan bisnisnya di sini. Dari dampak pendidikan, Joy dan juga Hanum, ada 253 siswa dari SD, SMP, dan SMA bersama keluarganya yang direlokasi ke 4 rusun yang sudah saya sebutkan tadi. Ini berarti mereka akan menghadapi sosialisasi baru, kemudian menghadapi suasana baru di dekat rumah susun mereka. Namun pemerintah Kota Jakarta Selatan sudah menyiapkan sejumlah opsi, diantaranya adalah dengan membantu proses pembinaan sekolah mereka. Jadi 253 siswa yang tadinya tinggal di sini sudah direlokasi ke rumah susun, ini akan dibantu proses penerimaan sekolahnya tanpa harus ada melalui ujian lagi begitu. Ini dikarenakan untuk mendapatkan lokasi terdekat antara sekolah dengan rumah susun mereka. Selain itu juga mereka akan difasilitasi sarana transportasi untuk menuju ke lokasi mereka bersekolah. Sebenarnya kalau dari dampak sosial, ada juga warga yang memang beralasan menolak untuk direlokasi ke rumah susun karena mereka berpikir bahwa ketika mereka tinggal di rumah susun yang baru, mereka harus bersosialisasi dengan suasana baru, tetangga yang baru, itu yang sekiranya mereka enggan untuk pindah ke rumah susun begitu. Nah, kalau Anda bisa mengetahui saja begitu Hanum dan Joy, memang rencananya proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini akan segera dikerjakan karena proyek ini adalah program pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane begitu, dan akan segera dilakukan mulai dilakukan proyek normalisasi ini setelah hari ini selesai pembongkaran begitu. Nantinya di kawasan ini sepanjang 700 meter akan dilebarkan badan sungainya, kemudian akan dikeruk juga badan sungainya, kemudian akan dibangun jalan inspeksi sehingga nanti akan tertata lebih nyaman dan juga lebih rapi. Ditargetkan pembongkaran memang selesai hari ini karena tidak begitu luas area yang akan dibongkar, hanya sekitar 700 meter di lokasi ini dan hanya 355 bidang tanah saja. Joy, Hanum. Baik, Victor, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bukit Duri, Jakarta.